Oke, kembali lagi di podcast SLI. Masih dengan narasumber yang hebat, yang luar biasa, yakni Bapak Yadi Suryati, MPDI. Tadi belum selesai nih Pak, pertanyaannya tuh pertanyaan satu, tapi jawabannya harusnya banyak ini. Trik-trik menjadi guru MI yang baik. Tadi baru dijawab satu, yaitu harus dari hati. Punya kesenangan dan punya jiwa yang cinta pada anak-anak gitu tuh. Terus yang keduanya dan selanjutnya apa lagi nih Pak? Yang keduanya, trik untuk menjadi guru MI yang baik, kita harus memilih studi atau jurusan yang unggul. Jadi lembaga yang akan menggembleng diri kita sebagai calon guru itu yang berkompeten, yang profesional, yang berkualitas. Salah satu lembaga yang kompeten dan profesional dalam meluluskan calon guru MI ya di Institut Agama Islam Cirebon. Gitu. Gak ada lagi. Oke. Berarti yang keduanya memilih lembaga yang bisa meluluskan sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi guru MI yang terbaik. Gitu ya Pak ya. Sebagai garansi lah. Garansi bahwa setelah kita lulus itu kita mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang cukup. Betul. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Pak setelah itu? Setelah itu terakhir mungkin ya, karena kalau banyak-banyak nanti terlalu ini. Yang ketiga itu komitmen. Oke. Komitmen secara lahir batin kepada diri sendiri dan kepada masyarakat, bahwa ketika kita menjadi seorang guru berarti kita mewakafkan diri, jiwa raga termasuk waktu untuk pendidikan. Artinya jangan sampai kita mengeluh, kemudian menyesal atau meratapi nasibku saya jadi begini begitu ya. Nah itu sebisa mungkin dihilangkan. Jadi menjadi guru memang tidak bisa setengah-setengah, tapi harus full total. Totalitas ya Pak. Ketika kita total, insya Allah jadi guru yang terbaik. Nah, tapi kalau separuh-separuh, setengah-setengah ya nanti anak didik atau masyarakat pun akan merasakan bahwa guru itu nggak serius atau nggak optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 3 aja dulu deh. 3 dulu. Ya, oke, nanti dilanjut di lain kesempatan. Dilanjut di lain. Nanti diundang lagi Pak. Oke, jadi teman-teman dan sahabat literasi dimanapun berada, ada 3 hal yang menjadi trik khusus seseorang tuh bisa jadi guru MI yang baik. Yang pertama itu harus dari hati ngajarnya. Yang keduanya pilih lembaga yang terbaik buat ngelulusin dia sebagai guru itu. Dan yang ketiga tentunya komitmen. Tanggung jawab ya Pak ya. Sama seperti nikah misalnya. Jadi kalau sudah satu sama yang ini sebisa mungkin udah gitu. Setia gitu ya. Setia sampai ketemu di surga. Ya seperti itulah. Meskipun ya nanti di akhir perjalanan tiap orang kan beda-beda ya, tetapi minimalnya kita punya komitmen dulu lah di awal gitu ya. Benar. Seperti nikah sangkutnya. Karena memang ini sebuah komitmen ya Pak ya. Iya, penting. Oke, tadi ada sangkut pautnya juga nih Pak terkait dengan PGMI, guru MI. Itu ngajar anak-anak biasanya tuh kan anak-anak tuh banyak yang kayak bikin emosi, lebih ke dia tuh nggak mau diem, susah diatur. Tuh kira-kira menghadapi anak yang seperti itu bagaimana Pak menyikapinya? Nah betul, ini kalau kata Mas Menteri ya, dibilang bahwa jadi guru SD atau guru MI itu kelihatannya enteng. Padahal itu pekerjaan yang termasuk kategori berat, paling berat. Bahkan Mas Menteri pun katanya, saya juga sebagai menteri belum tentu bisa menjadi guru SD atau MI. Nah, di situ termasuk ya itu tadi, dari sisi emosional kadang kita terpancing marah, terpancing ngambek, kesel. Tetapi coba lihat deh, perhatikan guru kita ya, misalnya ya guru kita waktu kita sekolah SD atau MI, kelihatan awet muda kan? Iya Pak, segitu-gitu aja. Heran gitu. Kan? Iya, bener. Padahal dilihat dari jauh, dari kasat mata sih kayaknya banyak masalah, kemudian sering marah-marah karena kesel sama anak, tapi mereka awet muda. Coba aja lihat. Iya bener Pak, karena banyak senyum kali Pak. Ya, karena ulahnya, jayanya anak-anak tuh
kadang menjadi hiburan. Oh iya benar. Di rumahnya banyak. Iya, kadang menjadi hiburan, Oke, iya, kadang iya. menjadi suasana yang baru ketika di masyarakat ya gitu-gitu aja, di rumah begitu-gitu aja. Nah, datang di sekolah, datang di tempat kerja, ya suasana jadi hidup. Justru kalau anak-anak tuh banyak ide-ide kreatif gitu ya Pak yang muncul dari diri Betul. mereka. Ya, termasuk ya kita pun dilatih kesabaran gitu kan. Kalau nggak menghadapi anak-anak, kesabaran kita belum tentu teruji tuh. Nah, betul. Iya, Jadi Pak, kalau bener banget. ingin lihat orang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi, lihatlah guru SD atau guru MI. Oke. Mereka lah guru-guru Mereka kesabaran. termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ay, tahu. Iya. Waduh, luar biasa banget pemirsa. Ini benar-benar perbincangan yang menarik dan bikin fresh gitu tuh Pak. Iya, karena emang luar biasa nih perbincangannya. Selanjutnya nih Pak, kira-kira buat para calon maba di luar sana nih, apa sih alasannya kita memilih prodi PGMI? Apa kelebihannya Pak? Untuk masyarakat atau lulusan SMA, aliyah dan sederajat yang belum menentukan pilihan, Nah, yang masih bukan, bimbang. bukan hanya milih presiden ataupun wali kota bupati ya, yang belum menentukan pilihan studi lanjut, maka bergabunglah bersama prodi PGMI di Institut Agama Islam Cirebon. Sebab di sini perguruan tinggi yang sudah mendapatkan label sebagai perguruan tinggi terbaik pertama, nomor 1 di Jawa Barat dan Banten, Masya gitu kan. Allah. Kemudian dosen-dosennya juga berkualifikasi S2, S3 dan profesor, sehingga bisa memberikan garansi atau kualitas untuk Anda yang mau bergabung di prodi PGMI agar menjadi calon-calon guru MI yang berkualitas. Oke. Gitu. Kira-kira selain itu, misalkan ada orang yang masih bimbang nih Pak, anak-anak SMA, lulusan SMA gitu ya masih bimbang. Ini saya tuh mau masuknya tuh ke jurusan apa gitu tuh, atau masuknya ke fakultas apa. Misalkan dia punya kebisaannya tuh ngajar ngaji bisa, atau misalkan pokoknya ngajarin anak-anak bisa, tapi dia tuh bimbang mau masuknya ke PAI kah, atau ke tarbiyah bahasa Arab lah, atau ke PGMI. Nah, kenapa harus milih tuh PGMI gitu tuh Pak? Kenapa enggak bahasa Arab atau PAI? Kenapa? Apa nilai lebihnya gitu tuh? Jadi di lapangan, maksudnya di masyarakat, guru atau lembaga pendidikan dasar khususnya SD dan MI itu termasuk lembaga yang paling banyak. Paling banyak. Paling banyak ya Pak? Paling banyak. Dengan banyaknya lembaga SD dan MI tentu banyak Peluangnya. membutuhkan guru. Nah, sementara saat ini hampir di semua sekolah, khususnya di Kabupaten Cirebon Ya. gitu ya, atau di wilayah sekitarannya, wilayah 3 Cirebon, hampir di semua sekolah saat ini tuh kekurangan guru. Kekurangan guru khususnya guru MI dan SD. Guru khusus MI dan Ya, SD. apalagi diproyeksikan nanti tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pensiun Aduh, massal iya. atau besar-besaran. Sehingga kebutuhan akan guru SD dan MI itu akan sangat banyak. Bahkan di beberapa sekolah masih banyak guru yang kualifikasi pendidikannya itu bukan PGSD atau PGMI. Nah, bagi masyarakat yang ingin melinearkan ijazah ataupun kualifikasi akademiknya juga bisa bergabung bersama kita di IAIC ini. Jadi tidak hanya terbatas bagi lulusan yang kemarin. Iya. Jadi di kampus kita itu menerima mahasiswa sampai berapapun usianya. Nah, Waduh, ini sampai istimewa berapapun- sekali. Jadi tidak ada batasan. Beda sama di kampus-kampus negeri misalnya ya. Di kampus negeri itu biasanya dibatasi sampai 3 tahun Kelulusan. Jadi Iya. setelah 3 tahun mereka nggak bisa lagi daftar. Tapi Iya. di kampus kita itu welcome. Pendidikan sepanjang hayat itu ya salah satunya Diterapkan. kita diterapkan. Dan salah satu kelebihan dari kampus kita di segi pembiayaan juga masih terjangkau oleh masyarakat. Jadi masyarakat jangan takut, jangan bimbang. Oh, biayanya tinggi, biayanya selangit, nggak kejangkau bagi saya yang kurang mampu. Tidak, di kita insya Allah bisa membantu ataupun meringankan. Karena memang pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah,
tapi tanggung jawab kita bersama. Salah satunya Institut Agama Islam Cirebon mengambil langkah, mengambil peran di masyarakat. Silakan dari berbagai kalangan, dari berbagai pelosok, meskipun yang jauh, itu bisa kita fasilitasi, dibantu agar terjadi pemerataan pendidikan. Jadi pendidikan kita bisa diakses oleh mereka yang jauh-jauh dan yang ekonominya belum mampu untuk membiayai tingkat yang lebih tinggi lah misalnya. Ini ada kaitannya nih Pak, beasiswa di PGMI itu ada nggak Pak? Nah, beasiswa di PGMI saat ini ada. Nah, bagi yang berminat, nih ada nih beasiswa untuk tahap pertama gitu. Tahap pertama itu untuk untuk pendaftar 10 pendaftar pertama itu dapat beasiswa selama 2 semester atau 1 tahun. Waduh, luar biasa. Bisa diperpanjang nggak? Bisa, nanti kalau misalnya prestasi akademiknya bagus, kemudian ada peluang dari berbagai unsur, baik itu dari pemerintah ataupun dari sektor non pemerintah, itu bisa kita rekomendasikan atau diajukan. Contohnya? Contohnya ada beasiswa dari provinsi, kemudian dari BAZ, Badan Amil Zakat, Baznas ya? Baznas, kemudian dari pemerintah kabupaten atau kota sekitar kita gitu ya, atau dari yayasan misalnya. Di yayasan juga ada ya Iya. Pak? Jadi kalau berprestasi dan ada hal yang membanggakan dan bisa dinikmati oleh masyarakat, itu kita bisa rekomendasi atau kita ajukan. Contohnya prestasi seperti apa sih Pak yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu? Misalnya juara lomba. Nah, kan suka ada event-event lomba gitu ya, baik itu tingkat regional, provinsi ataupun tingkat nasional. Ada sertifikatnya dibuktikan. Nah, pernah di mahasiswa kita itu ada yang misalnya ikut lomba MTQ atau MHQ sampai tingkat ASEAN gitu kan. Wah, ada apa? Ada. Masya Allah. Misalnya kemudian dapat beasiswa. Kemarin itu ada yang sampai 50 juta, itu kan. Wah, itu keren luar banget. biasa. Bisa untuk mengcover pendidikan sampai lulus, bahkan bisa membeli sarana belajar kayak laptop segala macam, buku-buku itu cukup, lebih dari cukup malahan gitu kan. Nah, itu bagi yang berprestasi. Makanya itu ayo kita bersama-sama membangun atau mengukir prestasi. Insya Allah kalau sudah berprestasi, rezeki itu akan datang ngalir dari sana sini. Iya, salah satunya dengan banyak-banyak nulis ya Pak ya. Nulis atau bergabung di berbagai UKM. Nah, contohnya salah UKM satunya di SLI. Jadi Iya, biar kita ada skill ada menulis apapun gitu ya, Pak. Iya, betul. Nanti kalau udah mahir seperti misalnya menulis artikel, menulis karya ilmiah, kemudian dimuat, diposting di berbagai media, itu publik atau dunia akan membidik kita. Melirik ya. Melirik, bukan hanya melirik, bahkan bisa menculik. Aduh. Menculik itu bisa direkrut gitu ya, direkrut, diberikan Iya. job segala macam kan. Luar Keren, biasa. keren. Nih apalagi SLI punya agenda one year one book Pak. One Jadi year, one anggotanya tuh disuruh nulis, disuruh nulis naskah dan nanti tuh bakal diterbitin jadi buku. Oh, bagus dong. Itu Luar biasa keren sekali. banget ya Pak ya. Insya Allah. Jadi jangan sampai mager. Malas gerak. Malas gerak. Kalau mager ya rezeki juga akan mager sama. Aduh, jangan. Tapi kalau kitanya aktif, bergerak ke sana kemari, meskipun orientasinya bukan materi, tapi insya Allah Bakal ya ngikut Allah kan ya, akan Pak. tahu gitu ya. Iya. Pasti tahu siapa yang berusaha, Masya pasti Allah. akan diberikan ataupun Jalan. dimudahkan jalan. Jadi makin Gitu. semangat dong kita Ya. ya, teman-teman semua. Semangat berjuang, semangat Semangat. berkarya ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, prospek kedepannya tuh buat PGMI itu sendiri tuh gimana sih Pak? Untuk PGMI, untuk sekarang ya, Ya. misalnya bersungguh-sungguhlah dalam menempuh studi, dalam belajar, dalam kuliah, kemudian persiapkan diri untuk menghadapi arus globalisasi yang semakin deras, karena peluang di masa yang akan datang harus diimbangi dengan kompetensi. Iya, Dan insya Allah benar. peluangnya akan besar, dan tinggal kita siap-siapnya aja. Siap nggak untuk sukses? Iya. Siap nggak untuk hidup bahagia? Oh, siap. Nah, kalau sudah siap ya insya Allah tinggal meraihnya. Insya Allah. Oke Pak, kira-kira kan di setiap lini kehidupan tuh pasti yang namanya ada kesuksesan, jalannya tuh kan nggak mudah gitu Pak. Nah, ini kira-kira tantangan atau kesulitan apa sih yang
bisa dihadapi oleh guru MI gitu tuh ke depannya, supaya kita tuh bisa siap-siap gitu ya, seperti Iya. Bapak katakan gitu. Tantangannya ya. Tantangan itu yang pertama lulusan. Sekarang itu lulusan PGMI atau PGSD hampir di tiap wilayah, di tiap daerah, kabupaten atau kota itu sudah merata. Sudah banyak lah gitu ya, tidak seperti zaman dulu yang terkonsentrasi di kota-kota besar Iya. atau di perguruan tinggi negeri. Sekarang itu sudah menyebar ke berbagai pelosok termasuk di daerah kita. Itu sudah mulai banyak. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kita kuliah ini Iya. jangan hanya tok Ngerjain kuliah, tugas gitu. tetapi Jangan kita harus monoton ya, Pak. betul-betul aktif mengaplikasikan ataupun mulai merapat ke lembaga-lembaga formal. Artinya harus mulai induksi. Mulai belajar pendampingan. ngajar gitu ya, Pak. Betul, harus mulai terjun belajar mengajar. Jangan sampai nanti aja lah saya udah lulus. Takutnya nggak dapet. Nah, nantinya nggak dapat pasangan. Nggak dapat pasangan. Nanti nggak dapat tempat untuk pengabdian kita. Nah. Jadi dari sekarang saja, ya kuliahnya iya ya. Untuk Ngajar juga ngajar iya. juga iya. Betul. Lah kan kampus kita juga kampus EIC ini mendukung ya Pak ya, bagi Nah, yang betul. sambil kuliah dan kerja gitu ya Pak ya. Sangat mendukung sehingga di kita pun bisa untuk di-sharingkan atau di dengan teman-teman yang sudah ngajar itu bisa pendampingan, bisa bergabung atau direkomendasikan begitu. Oh, iya. Jadi jangan takut ketika bergabung di IIC nggak kebagian sekolah atau nggak kebagian tempat, pasti kita akan rekomkan ke beberapa lembaga. Terima kasih banyak Pak. Obrolan kita makin seru, jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast SLI.